Guys, akhir-akhir ini banyak yang ngomongin band paling terkenal di Indo saat ini, yaitu For Revenge. Ini semua karena mereka ngebuat lagu-lagu mereka tuh dari ayat Al-Quran, guys. Dan gue bakal buktiin ke kalian nih. Ya, ini juga. Ini juga ya, ada angka di sini. Nah, teman-teman lihat di Videotronnya ada angka 2, terus 216. Ini surah Al-Baqarah ya, ayat 216. Ya memang sebagaimana konser gitu ya, laki-laki perempuan jadi satu ya, joget-joget gitulah. Sekreatif apapun Anda tidak akan bisa melawan ketetapan Allah, yaitu Allah sudah menetapkan tidak akan bisa dicampur antara hak dengan yang batil. Faktanya di lapangan, Anda mau ada di kubu yang mengharamkan musik atau Anda mau ada di kubu yang menghalalkan musik, ini lihat faktanya di lapangan. Ketika salawat dan Al-Quran dimusikkan, rusak jadinya. Orang nggak fokus mentadaburi Al-Qur'annya dan salawatnya, malah fokus ke musiknya, akhirnya goyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu ya ini ada kaitannya dengan fatwa surah pemusik atau tidak ya. Sebagaimana yang kita telah lihat bahwa di Indonesia ada salah satu ulama besar ya, orang yang dianggap ya ustadz, dianggap ulama lah, ulama besar di Indonesia, memfatwakan bahwa ada surah pemusik di Al-Quran, dan setelah itu bermunculan banyak musisi-musisi yang memusikkan Al-Quran dengan berbagai macam cara. Coba kita lihat dulu video berikut ini ya. Guys, akhir-akhir ini banyak yang ngomongin band paling terkenal di Indo saat ini, yaitu For Revenge. Ini semua karena mereka ngebuat lagu-lagu mereka tuh dari ayat Al-Quran, guys. Dan gue bakal buktiin ke kalian nih. Tapi sebelum itu, buat yang belum tahu, For Revenge ini adalah band alternatif rock asal Bandung. Dan mereka ini udah ada dari 2006, jadi udah 18 tahun. Dan kemarin, mereka tuh baru aja ngerilis lagu yang berjudul Semula, guys. Yang makna lagu ini tuh tentang penyesalan. Dan lagu ini mereka tulis berdasarkan surat ke-26 ayat 102. Yang arti ayatnya tuh juga penyesalan, guys. Nih kalian baca aja ayatnya. Terus lagu mereka yang lain, ini lagu favorit gue, judulnya tuh Penyangkalan, dan lagu ini tuh dari surat ke-22 ayat 21. Dan lagu mereka yang berjudul Sadrah, mereka tulis berdasarkan surat Al-Furqan ayat ke-20. Ayat ini tuh tentang bersabar dengan cobaan dunia, dan makna lagu ini tuh tentang berserah dalam menghadapi cobaan. Oke guys, gue tuh Ya, jadi band ini sudah ada sejak tahun 2006, udah lama ya. Tapi akhir-akhir ini band tersebut membuat lagu dengan lirik yang ada di Al-Quran gitu ya. Entah, saya nggak tahu ya ini ada kaitannya dengan fatwa surah pemusik atau enggak ya. Coba kita lihat lagi video lainnya ya. Fun fact, For Revenge ternyata nyelipin ayat Al-Quran di salah satu video lagunya. Gue notice ini pas lagi nonton MV-nya Jentaka. Di akhir lagunya muncul angka 5343. Kalau dicek, yang muncul ini surat An-Najm ayat 43, yang artinya, dan sesungguhnya dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis. Belum lama, gue juga notice di Videotron pas For Revenge manggung di Distorsi Keras. Pas bawain lagu Jakarta Hari Ini, di belakangnya ada tulisan. Oh, jadi memang ketika manggung di Videotronnya itu memang diperlihatkan ya angka-angka yang menunjukkan bahwa itu adalah surah dan ayat Al-Quran gitu ya. Ada tulisan 216. Kalau dicek lagi, ini merujuk ke surat Al-Baqarah ayat 216, yang artinya diwajibkan atas kamu berperang padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Kalian udah tahu fakta ini belum? Coba tanggapannya di komentar ya. Oke, coba kita lihat video-video manggungnya ya, yang katanya memperlihatkan angka-angka, yang mana itu adalah angka surah dan ayat Al-Quran ya. Coba kita lihat nih. Oh ini ya. Nah, ini Videotronnya kita bisa lihat. Ini surah Al-Baqarah ya, ayat 216 ya. Jadi surah 2 ayat 216. Ini kalian di luar sana. Ya, sebagaimana konser pada umumnya lah ya, laki-laki perempuan bercampur jadi satu. Kita lihat lagi coba video lainnya. Ya, ini juga. Ini juga ya, ada angka di sini. Nah, teman-teman lihat di Videotronnya ada angka 2, terus 216. Ini surah Al-Baqarah ya, ayat 216.
Ya memang sebagaimana konser gitu ya, laki-laki perempuan jadi satu, ya joget-joget gitulah. Kemarin juga viral ya, ada seorang wanita yang nge-DJ sambil bacain Al-Quran. Seorang selebgram asal Aceh ini menjadi sorotan publik pemirsa setelah videonya membaca ayat suci Al-Quran dengan iringan musik DJ, dan ini viral di media sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sebelumnya juga sempat ada yang viral ya, setelah adanya fatwa surah pemusik di Al-Quran, itu muncul seorang dosen yang membuat Quranic song. Jadi dosen ini memanfaatkan teknologi AI untuk membuat musik dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak murka dengan perilaku-perilaku kita yang ada di Indonesia. Saya sendiri gak tahu nanti gambaran ke depan, gambaran di masa depan akan separah apa. Ya, saya nggak kebayang sih ya. Sekarang aja sudah ada yang berani mendijaikan Al-Quran, gimana nanti di masa depan. Oh ya, beberapa tahun yang lalu kan juga sempat viral ya, ada yang meremix suara azan. Jadi dibuat seperti ala-ala Korea gitulah, disambungkan dengan musik-musik Korea. Stasiun TV Korea Selatan tersebut membuat warganet Indonesia geram. Mereka mengecam Mnet yang dinilai mempermainkan suara azan. Ya jadi lengkap ya, Al-Quran, azan, apalagi sholawat lah. Kalau di Indonesia itu ya, sholawat dijadiin dangdutan itu udah kayak biasa gitu loh. Mengenai perbedaan pendapat hukum halal haramnya musik, silakan Anda simak penjelasan para ulama. Yang cerdas pasti bisa mencerna mana pendapat yang lebih kuat, mana pendapat yang lemah. Fokus saya di sini membantah syubhat, membantah narasi yang mengatakan bahwa memusikkan Al-Quran ini adalah metode untuk mengajak orang lain mentadaburi Al-Quran. Ya, fokus saya di sini juga membantah orang-orang yang mengatakan memusikkan sholawat ini adalah metode, ini adalah cara dakwah untuk mengajak orang bersolawat. Bantahan saya, coba Anda lihat faktanya di lapangan. Apa yang terjadi ketika ada band yang mengambil lirik-lirik musiknya, lirik-lirik lagunya dari Al-Quran? Apakah fansnya itu mentadaburi Al-Quran ketika konser? Ya, apa yang terjadi di sana? Lihat, yang ada adalah teriak-teriak, joget-joget, dan laki-laki perempuan jadi satu. Begitupun juga ketika sholawat dimusikkan, sholawat didangdutin, dikoploin. Anda lihat, mereka benar-benar hikmat, khusyuk nggak dengan sholawatnya. Faktanya di lapangan yang ada malah fokus dengan joget-jogetannya. Sekreatif apapun Anda tidak akan bisa melawan ketetapan Allah. Yaitu Allah sudah menetapkan tidak akan bisa dicampur antara hak dengan yang batil. Orang-orang yang memaksakan diri mencampurkan yang baik dengan yang buruk, ini akan menimbulkan kerusakan, keabu-abuan, sangat rentan membuat orang awam menjadi tersesat jalannya. Anda lihat di masa sekarang biduan yang pakai rok mini pun itu melantunkan sholawat pada saat dia manggung. Kenapa bisa jadi seperti itu? Ya karena sekarang orang sudah salah paham terhadap sholawat. Mengira sholawat itu seperti lirik-lirik lagu biasa.
sehingga dibuat koplo, dibuat dangdutan, dibuat inilah itulah. Ya semoga ke depan Al-Quran nggak separah itu ya, karena kita lihat sekarang Al-Quran juga sudah mulai nih di DJ-kan, dimusikkan, di-band-kan. Jadi faktanya di lapangan, Anda mau ada di kubu yang mengharamkan musik atau Anda mau ada di kubu yang menghalalkan musik, ini lihat faktanya di lapangan. Ketika salawat dan Al-Quran dimusikkan, rusak jadinya. Orang nggak fokus mentadaburi Al-Qur'annya dan salawatnya, malah fokus ke musiknya, akhirnya goyang-goyang. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin adada ma fi ilmillah. Ya, saya ulang lagi perkataan saya tadi, semoga Allah tidak murka melihat kelakuan kita semua ini yang ada di Indonesia ya. Islam sudah diturunkan dengan sempurna, diobok-obok ya, dikocar-kacirin lagi, astagfirullahaladzim. Kita ketemu lagi di video berikutnya, subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.